Ini siapa yang bawa pentol korek ke Maerot? Ini tadi pentol korek nih, dicocol ke Orson. Dilus-lus sama Maerot betul. Mongol mana Mongol? Suka nih Mongol begini. Tawa mulu. Iya, gua Aco ya, gua dari Priuk. Di Priuk itu kata orang kan kekerasan gitu banyak ya. Tapi memang sih di Priuk itu gua nggak ngerti banyak banget orang yang tawuran ya. Terakhir gua dengar tawuran itu di SMA udah jadi ekskul. Ya sekarang apa yang lu harapin dari anak STM coba? Udah krempeng, hitam, jelek. Ya apalagi masa mau modern dance? Ya tawuran mau ngapain lagi loh? Cuman yang gue bingung ya, Indonesia tuh kan percaya mistis. Ada yang namanya ilmu santet. Terus ngapain belajar bela diri? Kan enak kalau misalnya ilmu santet itu tanpa resiko. Kalau bela diri lo harus latihan dulu, belum tentu lo menang. Coba kalau lo tawuran pakai ilmu santet, kan damai, nggak ada yang tibuk-tibukan. Yang tawuran cuma bawa boneka sama jarum, tusuk-tusuk doang. Makanya mending belajar ilmu santet gitu kan. Stand up comedian tuh jangan lu pikir profesi keren ya, nggak enak. Gue selalu membandingkan sama rocker. Rocker kalau naik panggung dia tuh satu tim, pakai alat musik keren, di foto juga keren, pakai jaket kulit, pakai tato. Tapi kalau orang yang stand up comedy, di fotonya kita tunjukin, mak nih Aco habis stand up comedy. Lu khotbah di mana nggak pakai podium? Kita kayak wayang golong ya. Jangan menganggap stand up comedy itu profesi keren gitu ya. Ya sekarang kita cuma dikasih modal apa? Mic. Ini udah kayak pentol korek lagi kan tadi. Kita di foto gitu, pose kita kalau di foto susah dibedain mana yang lagi stand up, mana yang tosnya Ramadan. Sama gitu kan. Ya makanya kalau misalnya stand up comedy itu lo nggak usah lah jadi stand up comedian gitu, nggak enak gitu. Di depan kantor gue tuh ada tukang ketoprak ya, gue bingung. Itu tukang ketoprak harganya 3.500. Padahal kalau gue survei, tukang ketoprak itu harganya ada yang 7.000, 8.000, bahkan ada yang lebih dari 10.000. Jangan-jangan nih togenya saya akan beli di Kaskus nih kayaknya. Operan dari tukang laksa. Udah gitu gue kesel banget, gue makan ini kerupuknya ada yang putih, ada yang merah. Ini kan beda vendor berarti. Suppliernya beda. Ya maksud gue tuh jadi tukang ketoprak nggak apa-apa, cuma ya harus rajin-rajin ngelihat inilah apa namanya angka rupiah tuh sekarang berapa kurs gitu kan. 3.500 lu mau dapat apa? Kapan kebeli gerobak metiknya? Iya kan? Gue tuh membayangkan ya tukang ketoprak di masa depan gitu ya, yang bisa memanage financialnya dengan bagus, dia tuh bisa kaya gitu ya. Jadi dia bisa kayak anak mobil, gerobaknya diceperin, ya kan? Di kolongnya ada lampu neon, pakai velgnya ban Delman gitu ya, kan keren gitu. Dan nanti mereka bisa ngedrift gitu, ngesot-ngesot di Kemayoran. Woi anak gerobak mana lu, Prio? Kan keren ya. Bisa-bisa nanti Passion virus udah sampai berapa kali 5? Yang karena itu di situ tukang geng gerobak. Dia bisa lama derok. Dan kalau misalnya tukang ketoprak itu kaya, itu kan dia bisa modif gitu kan, gayanya bisa naik gitu. Yang biasanya wolok begitu doang, dilempar-lempar kayak bartender. Kaleng kerupuk sambal kacang. Dan tukang ketoprak yang udah sukses, itu ulekannya vibrator. Sambal kacang, air. Keren deh tukang ketoprak kalau gini. Saya nggak ada. Jadi kalau dipanggil beda. Bang ketoprak, yo what's up bro? Oh ketoprak here yo. Keren gitu kan. Pakai bling-bling ada inisial K ketoprak. Yang tadi gue udah ngomong soal rocker ya, rocker tuh identik suka pakai ini ya, tato. Gue nggak ngerti nih kenapa cewek-cewek suka banget sama bad boy sih. Kalau cewek suka bad boy, terus jatah kita cowok-cowok soleh di mana?
Diajarin sholat, diajarin ngaji, ya cewek sukanya sama bad boy. Padahal bad boy hanya akan mengajak lu ke bed, ya. Itu keranjang bad boy. Jadi jangan mau lah sama bad boy, mereka namanya soleh-soleh gitu. Ya sekarang apa sih menariknya cowok bertato, gue tanya gitu kan, cewek. Gue pernah nanya sama temen gue gitu kan, kamu kenapa suka sama cowok bertato? Ya seru aja, dia berani sama jarum, gak takut sama jarum. Ya terus kenapa lu gak pacaran sama mamang-mamang yang main debus? Mamang-mamang yang main debus, jangankan jarum, beling dia kenyot. Kayak trauma di panggung. Makan tuh bad boy. Iya kan? Apa? Dan lu sebetulnya cewek, udah lu nikah aja sama yang mama-mama main debus. Lu gak perlu jago masak. Masak apa mah? Ini bohlam dikecapin hilang. Dikasih bohlam dikecapin aja seneng, gimana dikasih bakso? Boleh ketoprak, yang kerupuknya beda. Majalah-majalah cewek itu suka banget ya gitu ya. Terus ada lagi yang namanya sex compatibility, tuh gue sering baca di majalah cewek. Buat apa sih sex compatibility berdasarkan zodiak? Emangnya kalau Gemini kelaminnya kembar? Terus kalau Leo bentuknya kayak singa? Enggak kan? Soalnya kalau gitu gue serem men, gue Libra, masa bentuknya kayak timbangan? Sebelah kanan kol sawi, bijinya manis lagi, Ernest. Iya, makanya nggak usah lah percaya sama gituan gitu kan. Udah gitu, apa namanya, kalau orang Indonesia tuh percaya sama namanya yang mistis-mistis gitu ya. Ada yang namanya dukun pelet gitu. Gue nggak ngerti sama konsepnya dukun pelet. Lo kan pengen punya jodoh, lo datang ke dukun pelet gitu ya. Sampai situ lo diapain? Dia kumur-kumur, muka lo disembur. Ya sekarang gimana lo bisa punya pacar kalau muka lo gojigong? Gojigong dukun lagi kan? Tuh, iya yang pernah ke dukun tuh. Dia sering-sering ke dukun, ngapain ke dukun gitu kan? Udah gitu sering ada budaya salah kaprah ya, yang kayak dibilang Semi tadi tuh. Sering ada yang bilang kalau misalnya teh lalat tuh di dengkul ada artinya pantat kanan berkedut itu mau dapat kerjaan, pantat kiri berkedut mau dapat jodoh, kalau berkedut jodohnya lu mencret. Jadi apalagi dua-duanya lu berkedut, lu diare, bukan mau dapat jodoh. Bagian tubuh kita nggak semuanya tumbuh. Rambut tumbuh bisa cukur, kuku tumbuh bisa gunting kuku. Coba bayangin kalau misalnya burungnya itu tumbuh tiap 2 minggu sekali, 2 minggu sekali lo harus sunat. Dan sunat itu keringnya seminggu, bayangin seminggu baru kering, minggu depan lo harus sunat lagi. Terus kapan lo pakai celana? Dan di mall-mall lo akan melihat ibu-ibu ngejar anaknya, Bobby sini, potong dulu, sunat dulu udah panjang. Dan itu nggak enak kalau kita lagi sekolah ya. Setiap Senin kan diperiksa, periksa kuku, periksa rambut. Burung juga diperiksa. Ini kenapa panjang nih? Ditampar pakai penggaris kayu. Kan ngilu. Dan ini juga cewek-cewek ya, lu jangan mau nikahi cowok-cowok yang dulunya sering tawuran. Kenapa? Karena tawuran itu, pria-pria yang sering tawuran itu pengecut men. Dia selalu menyelesaikan masalahnya keroyokan. Ya, setuju ya pengecut ya? Ya sekarang yang diledekin 1 orang, yang nyerbu 15 orang. Nah kebayang kalau lu nikahin cowok kayak gini. Suami lu lagi duduk di depan rumah galau gitu kan, disamperin temennya 15 orang. Kenapa? Ini istri gue susah punya anak. Sini gue bantuin. Yang mana bini lu? Gak mau kan? Atau lu mau? Jangan itu yang gak bagus gitu. Soal pendidikan tuh sama lagu-lagu juga kan suka gak jelas gitu. Lagunya tuh, lagu anak-anak tuh harus gak boleh salah pilih ya. Kayak misalnya Nina Bobo, itu kalau kita kaji ya liriknya, Nina Bobo kalau tidak bobo digigit nyamuk, apa hubungannya? Bobo mah bobo aja, kalau pintunya dibuka baru digigit nyamuk gitu. Harusnya lagunya dibuka gitu, Nina Bobo kalau tidak bobo dan gak nutup pintu dan hordenya dibuka dan tetap gigi baru masuk akal. Jadi anaknya juga tidak terbodohi gitu kan. Hati-hati orang tua ini ya. Celah. Apa sih? Pendidikan udah, apalagi yang belum ya?
Soal ini kita kan baru aja menutup tahun kemarin dengan prestasi ya. Kita menutup tahun dengan prestasi, SEA Games kita menang ya. Tapi Indonesia tuh nggak jelas banget, dia bete cuma gara-gara Indonesia kalah dari Malaysia gitu ya. Dan semuanya disalah-salahin gitu. Ini komentator sotoy gitu, suka bilang gitu. Lagi penalti gitu kan, inilah bung, nggak gol kan pas penalti Indonesia, inilah bung yang membedakan pemain kita dengan pemain kelas dunia. Lah, emangnya ada pemain kelas akhirat? Di akhirat nggak ada sepak bola, panas di neraka. Di surga juga kan katanya orang kalau udah masuk surga, konon itu dikasih 16 bidadari. Nah sekarang cowok kalau udah mampu 16 bidadari, emang masih sempat main bola? Justru ogah. Mendingan gue main bola yang lain. Gitu. Itu ya kalau misalnya disuruh nggak ada bola gitu. Udah gitu back disalah-salahin gitu. Inilah bung ya, pemain kita itu pemain belakang kita kurang mampu melakukan jebakan-jebakan. Jadi bukan agen HLM gitu. Ya kalau emang pengen punya back yang jago menjebak gitu kan, pasang aja anggota MLM yang udah diamond. Kelar kan, ada striker di situ, prospek gitu. Udah gitu banyak terminologi yang salah dalam olahraga. Ada yang namanya pertandingan persahabatan, ya kan? Pertandingan persahabatan. Oke lah kalau bola persahabatan masih enak. Coba kalau tinju, pertandingan tinju persahabatan. Sahabat macam apa yang palanya lu gebok di atas ring? Sahabat digebok gitu kan 12 ronde. Sahabat macam apa gitu. Udah back disalahin, kadang-kadang juga striker disalahin gitu kan. Okto striker kita ini kurang harmonis. Ya buat apa, mereka bukan pasangan suami istri. Emangnya lu mau gitu di lapangan lihat Okto sama si Titus Bore gandengan tangan ngejar-ngejar bola gitu. Nggak enak dilihatnya juga gitu kan. Ini gitu. Oke, terima kasih Bu Aco, selamat malam.